Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-39 ini didukung oleh para pemain. Benny sebagai Panglima Sipi, Wahyu sebagai Mengci, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Begitu mendengar perintah Mengci, prajurit-prajurit Mongolia serentak mengepung halaman kuil pingsan. Panglima Kausing tak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya melihat apa yang akan terjadi dari atas punggung kudanya. Sementara itu, Lau Sisan berdiri tegak. Meisin sudah siap dengan kuda-kuda di sebelahnya. Ayo prajurit-prajurit kubilaikan. Ayo, tangkaplah pendekar Lau. Tapi kami pun tak akan tinggal diam. Kalau kalian menarik pedang, kami pun akan menarik pedang. Panglima Sipi tersentak begitu melihat Lau Sisan menghunus pedang naga puspa. Demikian pula prajurit-prajurit yang mengelilingi halaman kuil. Juga Panglima Kausing ikut ternganga. Apalagi Mengci yang sudah menyaksikan kedahsyatan pedang pusaka ciptaan Puranubaya itu segera melompat mendekati Panglima Sipi. Hati-hati, Panglima. Pedang itu luar biasa. Mengci, kalau takut menghadapi pedang, jangan menjadi prajurit. Minggirlah. Hei, pendekar Lau.
Jadi kau dan istrimu sudah memutuskan untuk melawan kami. Ya, lebih baik kami terlentang menjadi bangkai daripada menyelah. Kau tahu artinya melawan kami? Artinya kau melawan pemerintah Mongolia. Kau melawan Kaisar Kublai Khan. Aku tidak pernah melawan pemerintah Mongolia ataupun kaisar. Aku pun orang Mongol. Kami berdua berdarah Mongol. Kami pun cinta negeri kami. Tapi kami tidak sudi menyelah di depan Sihpi. Sekalipun dia adalah panglima perang. Kalian sudah membunuh ayah kami yang tercinta. Kami akan merasa sangat berdosa kalau sampai kami menyerah dan bertekuk lutut. Kalian berdua, suami istri yang malang. Kalian akan mati bersama-sama di halaman kuil ini. Dan itu bukan salahku. Salah kalian sendiri. Tangkap mereka! Kalau melawan, bunuh saja! Halaman kuil pingsan yang biasanya diliputi kesunyian itu menjadi hingar-bingar. Denting pedang dan teriakan mereka yang bertempur seakan ingin mengatasi deru angin laut yang mengalir sepanjang musim. Pendekar Low terus mengamuk dengan pedang naga puspa. Sementara Mesin membendung serbuan prajurit tak jauh dari suaminya. 2 orang prajurit telah jatuh menjadi korban. Sementara beberapa orang prajurit buru-buru mengambil senjata baru, pengganti senjata yang telah patah berkeping-keping. Hentikan! Hei! Mengapa kalian kotori halaman kuil ini dengan pertikaian berdarah? Hentikan! Lihat, Panglima. Si tua itulah yang keladinya, Panglima. Iya. Akhirnya dia muncul untuk menyerahkan nyawanya. Benar. Aku muncul untuk menyerahkan nyawaku. Oh, Tuan Ranubaya. Tenanglah, Tuan Lo. Biarlah saya yang menyelesaikan persoalan ini. Saya tak ingin melihat darah tumpah terlalu banyak di negeri orang gara-gara saya. Nah, Panglima Sihpi, tangkaplah aku. Karena memang akulah biang keladi peristiwa ini. Tangkaplah si tua Ranubaya ini. Dan terserah apa yang akan kau lakukan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tuan Panglima jangan melibatkan siapa-siapa. Pendekar Low tidak bersalah. Dia dan istrinya harus dibebaskan dari semua tuduhan. Baiklah. Aku penuhi syaratmu itu. Mengci, cepat tangkap dan ikat orang tua itu. Baik, Panglima. Nah, serahkan tanganmu, Pak Tua. Sudah, Panglima. Tangannya sudah saya ikat kuat-kuat. Tak mungkin dia terlepas lagi. Bagus, bagus. Akhirnya tugas kita berhasil dengan baik. Tapi saya masih belum puas kalau 2 orang itu tidak ikut diringkus. Panglima Sihpi. Kau pikir aku akan begitu mudah menyetujui syarat yang kau ajukan? Ternyata kau sapi tua yang sudah pikun. Bagaimana aku akan membiarkan suami istri itu bebas? Sementara anak buahku banyak yang terbunuh. Panglima, jadilah orang yang bisa dipercaya. Aku seorang prajurit. Aku hanya menjalankan tugas. Kau tidak jantan, tidak kesatria. Aku tidak peduli sebutan-sebutan seperti itu. Aku harus berhasil menjalankan tugasku.
ternyata lidahmu cukup berbisa. Aku menjunjung tinggi perintah Kaisar. Tapi kau juga harus menjaga nama baik prajurit Mongolia. 2 orang itu sudah membuat kerugian besar. Sejumlah prajurit terbunuh. Apakah perbuatan seperti itu bisa dibiarkan? Hanya, aku tidak sudi menjadi bahan pertengkaran seperti ini. Kau memang manusia tengik, Panglima Sipi. Hatimu busuk. Ayo, cepat! Bunuh saja orang ini! Bunuh mereka! Biar aku yang akan bertanggung jawab di depan Kaisar! Kembali halaman kuil pingsan menjadi hingar-bingar oleh suara perkelahian. Pendekar Lo mengamuk. Pedang naga puspa menyambar kiri kanan, bagaikan tangan dewa pencabut nyawa mencari mangsanya. Tubuh prajurit Mongolia itu bergelimpangan. Panglima Sipi terkejut sekali melihat prajuritnya banyak yang roboh. Ayo, hantam terus! Bunuh saja! Bunuh mereka! Hantam terus! Mendengar teriakan Panglima Sipi, prajurit Mongolia bangkit lagi semangatnya. Dan sekitar 40 orang serentak turun dengan senjata siap menghantam. Pendekar Lau menyambut mereka. 6 orang roboh sekaligus, tapi yang lain tak mau tinggal diam. Mereka terus merangsek. Jatuh 1 datang 3 atau 4 orang prajurit. Lama-kelamaan pendekar Lau merasa kewalahan juga. Tenaganya terkuras habis untuk melayani serangan yang terus-menerus bagaikan gelombang. Melihat keadaan yang semakin tidak menguntungkan, dan takut keselamatan istrinya terancam, pendekar Lau menarik tangan Messi. Hai! Jangan lari! Ada mereka! Jangan sampai kabur! Setan neraka! Mereka adalah membunuh banyak sekali orang-orangku. Kalau sampai tertangkap, akan aku cincang tubuh mereka. Mereka berhasil lolos, Panglima. Kami sudah menggeledah sekitar kuil ini. Tapi tak ada kami temukan. Mungkin mereka telah lari melewati jalan rahasia. Jangan dikira aku akan berhenti sampai di sini. Sampai ke ujung bumi pun akan ku kejar. Menji! Iya, Panglima. Kau bawa si tua Lanubaya itu ke hadapan Kaisar. Iya. Awas, jangan sampai lengah. Kalau sampai dia melarikan diri, kepalamu yang akan menjadi gantinya. Dan Panglima akan kemana? Aku akan terus mengejar pendekar Lo dan istrinya. Aku belum puas kalau belum melihat mayat mereka terkapal di depanku. Panglima Kausing, apakah kau akan ikut aku mengejar orang-orang itu? Atau pulang ke istana bersama Mengci? Terserah kau. Panglima Kausing tertegun sejenak. Dia khawatir nasib Empu Ranubaya di tengah jalan. Orang seperti Mengci sudah dikenal betul wataknya. Bisa saja timbul niatnya membunuh tawanannya di jalan hanya untuk memuaskan nafsu amarahnya. Karena itu, Panglima Kausing memilih pulang ke istana dengan tujuan menjaga keselamatan Empu Ranubaya. Dalam keadaan tangan diikat, Empu Ranubaya dinaikkan ke atas kuda. Dengan dikawal 10 orang prajurit, Mengci menggiring orang tua itu meninggalkan halaman kuil. Panglima Kausing berkuda di belakang rombongan. Sementara itu, Panglima Sipi dengan sisa-sisa prajuritnya terus mengadakan pengejaran.
kita berhenti dulu. Aku lelah sekali. Kita istirahat sebentar loh. Iya, kita istirahat sebentar. Tempat ini agaknya cukup aman. Terlindung bukit dan sungai kecil di sebelah sana. Loh, mengapa akhirnya seperti ini kejadiannya? Mesin, sudahlah. Jangan menyesali nasib. Kita tidak pernah melakukan keburukan. Kita bermaksud baik. Karena itu kita tidak boleh takut. Segala bentuk kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kau memang laki-laki yang tabah loh. Itulah sebabnya aku sangat mencintaimu. Kasihan Tuan Ranubaya. Dia menyalahkan dirinya demi keselamatan kita berdua. Bagaimana pendapatmu? Apakah Kaisar akan mengampuninya? Hal itu tidak mungkin. Jumlah korban sudah cukup banyak. Kaisar akan membela harga diri prajurit Mongol di mata rakyatnya. Kita sendiri barangkali akan menjadi manusia buron seumur hidup. Kaisar tidak akan pernah mengampuni kita, Mei. Semua ini gara-gara Panglima Sipi. Bukan Panglima Sipi, tapi Mengci yang licik. Dia pendendam dan licik. Dialah yang menanam benih kelusuan ini sejak dari Singasari. Iya, Canpi sudah menceritakannya semuanya. Iya. Oh, bagaimana? Apa kau masih lelah? Nafasku sudah agak longgar. Mau jalan lagi loh? Iya. Ayo. Kita jangan terlalu lama berhenti di suatu tempat. Mereka pasti mengejar kita. Ayo. Malam itu, Lau Sisan dan Maisin terus berjalan menyusuri daerah perbukitan. Bukit itu sambung menyambung, bersusun-susun seperti sengaja dibuat oleh suatu kekuatan, dengan maksud membentengi daratan Mongolia dari ancaman badai laut Cina Selatan yang terkenal ganas. Beberapa kali Maisin terpaksa mengajak suaminya istirahat. Pagi hari, mereka meneruskan perjalanan dan segera tiba di sebuah pantai yang sunyi dan lengang. Pantai apa ini namanya, Lo? Tahukah kau? Kalau tidak salah, kita sekarang berdiri di tepi pantai Haitan. Nah, gunung yang tampak keabu-abuan dari sini itu namanya Gunung Loksan. Di kaki gunung itulah aku pernah tinggal bersama pamanku. Setelah kedua orang tuaku meninggal. Oh ya, apa kau tidak ingin minum? Minumlah, supaya kekuatanmu bertambah. Ayo. Apakah kita akan terus berjalan? Iya, Mei. Kita akan terus berjalan. Sampai kapan kita akan terus berjalan seperti ini? Sudahlah. Jangan bicara seperti itu. Lihatlah. Ada perahu tongkang tertambat di tepi pantai. Oh iya. Mungkin perahu milik nelayan di sekitar tempat ini. Ombak terus mendebur. Buihnya memutih menjilat pantai. Suami istri pendekar itu, karena letih dan mengantuk, akhirnya tertidur pulas di sela-sela tumbuhan pantai. Matahari naik semakin tinggi, dan awan hitam nampak mulai bergulung dari arah selatan. Mei, Mesin, bangun Mei. Ada apa, Lo? Aku mendengar delap pasukan berkuda. Lihat, debu mengepul di balik pohon-pohon liar itu. Apa yang akan kita lakukan, Lo? Cepat bawa kantong air itu. Ayo, kita naik perahu. Naik perahu? Iya. Kita mau kemana? Sudahlah, cepat. Kita harus menyelamatkan diri. Ayo, kita bisa menggunakan perahu tongkang itu untuk menghindarkan diri dari kejaran mereka. Ayo.
Memang benar apa yang dikatakan Lau Sisan. Derap pasukan berkuda itu adalah derap prajurit-prajurit Mongolia yang mengejar mereka. Panglima Kausing nampak kecewa dan kesal sekali karena buronannya kabur. Dengan geram, Panglima Perang Mongolia itu memandang ke arah laut, di mana perahu tongkang yang ditumpangi Lau Sisan dan istrinya melaju meninggalkan pantai. Sudah! Biar mereka pergi. Tak usah dikejar lagi. Bukan kita yang akan membinasakan mereka, tapi badai. Ya, aku melihat awan hitam bergulung-gulung. Dan aku tahu badai laut yang ganas ada di dalamnya. Biar mereka menjadi bangsa badai. Biar mereka binasa di tengah lautan sana. Ayo, kita kembali. Kita kembali ke istana. Kita akan pergi kemana, loh? Entahlah. Angin yang akan membawa kita, Mei. Sepertinya perahu ini akan membawa kita jauh meninggalkan negeri sendiri. Iya, tapi kita harus bersyukur. Perahu ini masih bagus. Masih cukup kuat untuk berlayar mengalungi Samudra Laya. Loh, apakah kita akan pergi jauh? Loh, suamiku. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Apakah kita akan pergi jauh, loh? Mei, aku tak ingin kepala kita dipancung Al-Gujo. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Kau tidak usah khawatir, Meisin. Kalau keadaan sudah aman, aku akan melapatkan perahu ini ke pantai, negeri sendiri kembali. Tapi saat sekarang ini, kita harus meninggalkan daratan Mongolia, Mei. Hei, Meisin, mengapa kau menangis? Entahlah. Dalam 3 hari semuanya berubah. Mengapa nasib manusia cepat berubah, loh? Mei, jangan memikirkan nasib. Sudahlah, itu bukan urusan kita. Tapi kita yang mengalaminya. Rasakannya. Hanya, Meisin. Apakah kau tidak bisa berhenti mengeluh? Aku pun cemas memikirkan keadaan kita sekarang ini. Aku cemas, Mei. Aku takut. Aku gelisah menghadapi apa yang belum nampak di mata kita, Mei. Maafkan aku, loh. Maafkan aku, suamiku. Sudahlah, Meisin. Hentikan tangismu. Marilah kita hadapi kesulitan ini bersama-sama. Perahu tongkang terus melaju terbawa angin. Pantai sudah hampir tak nampak lagi. Tinggal garis-garis putih dan samar-samar yang menandakan bahwa di sana ada daratan. Mendadak gelombang semakin tinggi dan angin bertiup kencang. Loh, nampaknya akan ada badai besar. Lihat, awan hitam bergulung-gulung. Loh, perahu kita bisa tenggelam. Meisin, berdoalah. Berdoalah agar penguasa alam menyelamatkan kita. Loh, jangan lepaskan aku, loh. Tidak, istriku. Tidak, kau tidak akan kulepaskan. Kalau memang harus mati, kita akan mati bersama-sama di tengah badai ini, Li. Angin terus mengamuk. Perahu tongkang nampak sama sekali tak berdaya menghadapi samudra yang sedang murka. Perahu itu terus terbawa angin ribut tak tentu arahnya. Sementara Meisin dan Lau Sisan tak mampu berbuat apa-apa kecuali berdoa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan perahu tongkang yang malang itu?
Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.